Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi. Senang sekali siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Tentunya kita akan memberikan kabar-kabar spesial, kabar-kabar tentang anak-anak muda Jambi yang luar biasa, yang pastinya banyak mengharumkan nama daerah, terus juga ada prestasinya, sekaligus juga ada yang memang bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya juga tetap semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda. Hari ini temanya cukup menarik sekali yang kita bahas, dan tentunya kami juga mengundang dua tamu spesial yang sudah kami hadirkan yang nanti juga akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh anak negeri yang menyaksikan tayangan Kabar Jambi hari ini. Kita tahu bahwa saat ini semakin tahun kecanggihan teknologi itu memang semakin luar biasa, dan ini memang tidak dapat dihindari. Nah, dari kecanggihan teknologi ini berkembang berbagai platform dan juga media sosial yang memudahkan masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk bisa memanfaatkannya dalam mencari cuan. Jadi sekarang mindsetnya kalau kerja itu nggak mesti harus ada kantor, tapi kerja ini bisa dilakukan di mana saja. Yang penting cuannya masuk, termasuk dengan memanfaatkan media sosial ataupun kecanggihan teknologi. Nah, ini relate juga pemirsa dengan tema yang kita angkat hari ini adalah konten kreator prospek bisnis yang menjanjikan. Kalau udah ngomongin konten kreator, pastinya kita juga sudah mengundang dua tamu. Ini juga berprofesi sebagai konten kreator pemirsa, dan satunya nanti menjadi seorang CEO. CEO apa? Langsung saja kita perkenalkan untuk tamu yang sudah kita hadirkan hari ini. Di sebelah saya, ini konten kreator, afiliator, dan juga banyak sekali cabang-cabang lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Kita sudah bersama Bang Sohendi, atau biasa disapa akrabnya adalah Kohen. Kohen. Selamat siang, Kohen. Siang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di studio TVRI Jambi. Kalau kemarin di podcast-podcast yang terkenal ya, sekarang balik lagi ke Jambi, luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami hari ini. Tadi dari rumah atau dari mana? Dari rumah sih. Dari rumah? Nggak buat konten dulu? Sambil di jalan buat konten. Sambil di jalan, baiklah. Terima kasih ya Kohen ya. Nanti kita akan berbincang banyak bagaimana Kohen ini meniti karir dan juga mengembangkan peluang di bidang konten kreator menjadi seorang afiliator pemirsa. Dan setelah Kohen, saya akan juga memperkenalkan ini ada CEO dari Cakap Kreatif bersama Bang Ifwan Adinata. Selamat siang Bang Ifwan. Selamat siang Bang. Sehat Bang Ifwan? Sehat. Ada nama panggungnya juga. Kalau ini Kohen. Belum ada. Belum ada ya? Iya, belum. Nanti minta sama Kohen ya. Kira-kira nama panggungnya apa gitu ya. Bang Ifwan sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau Bang Ifwan tadi dari mana Bang? Dari Cakap Kreatif. Dari Cakap Kreatif. Iya. Di mana sih ininya? Jadi kebetulan base camp ya? Atau ya, kantor? Kantor utama kita di Citra Raya City. Oh, dekat. Iya, Lewat belakang dekat. Lewat jalan tikus tapi. Iya, benar banget. Berarti bolak-baliknya ke sana Bang ya? Iya, bolak-balik ke sana. Oke, siap. Nanti kita akan berbincang banyak juga pemirsa, Cakap Kreatif itu apa dan seperti apa motivasi untuk mendirikan Cakap Kreatif ini. Nah, kami juga nanti akan mengundang Anda yang ingin berbincang bersama kami ataupun bertanya bersama kedua tamu kami, bisalah curi-curi ilmu. Siapa tahu Anda juga ingin menjadi seorang afiliator ataupun konten kreator. Nanti kita banyak curi ilmu dari dua tamu yang sudah kami hadirkan hari ini ya. Bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Oke, sekarang saya ke Kohen dulu. Sebelum kita tanyain ya masalah konten kreator, afiliator, backgroundnya apa dulu nih Kohen? Oh iya, sebelumnya eksportir Mas. Eksportir? Iya. Apa tuh, bidang apa? Di bidang pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, barangnya? Ya, barangnya kalau di Jambi kita pinang, lidi nipah. Kenapa saya langsung nebak Pinang? Karena tadi dia udah spill tempat tinggalnya adalah di desa Kasang, Kota Karang. Benar. Karena di sana banyak pinang kan? Benar, daerah sana banyak pinang. Oke, Ya, tapi masih sampai sekarang? Sampai sekarang masih jalan. Namun sekarang yang menjalankan secara keseluruhan itu ada partner lah. Oke, ada pengembangan produk yang mungkin bisa sambil dipromosiin gitu lewat konten-konten kreatifnya. Nah sekarang kita lagi pengen mengangkat ini sih, Bang, dari Tanjung Jabung Barat ya, Tungkal. Nah di Tungkal itu banyak potensi produk lidi nipah. Nah, lidi nipah itu kan kebetulan salah satu produk yang kita ekspor kan. Nah saat ini aku kan karena udah bergerak di TikTok Shop, jualan juga gitu kan. Nah ini kedepannya kita bakal mencoba ya, yang awalnya kita ekspor dalam bentuk mentah, kita bakal coba nanti jualan dulu dalam lokal, kita olah dulu entah dari jadi sapu, jadi kerajinan dan lain. Gitu. Jadi nilai ekonominya juga terangkat ya. Benar. Yang awalnya mungkin harga pinang mentahnya berapa, ketika udah jadi barang ini makin up lagi harganya, makin up lagi. Ya makin untung lagi dong ya. Benar. Terus
kok bisa beralih nih? Awalnya kan eksportir. Nah, sekarang kan udah menggeluti sebagai seorang konten kreator. Nah, itu kok bisa tergiring ke situ tuh gimana ceritanya? Oke, jadi di kantor kita tuh tepatnya di Kota Baru ya, Mas. Nah, di Kota ada Baru, kantor juga ya? Ada kantor juga. Nama kantornya apa? PT Belantika Indo Global. Oke, siap. Nggak ada kohen-kohennya ya? Oh, nggak ada kohen-kohennya. Kirain ada PT kohen apa gitu, tapi malah Belantika Indo Global. Indo Global. Oke. Ini kantor apa ini? Ini yang ekspor-impornya, Mas. Oh, ekspor-impor. Siap. Gitu. Nah, jadi banyak kan waktu kita di kantor itu kan banyak yang lamar kerja, kemudian anak-anak magang gitu kan. Nah, awalnya berawal dari kita bingung nih, misalkan kalau di bidang ekspor ini kan sangat kompleks banget nih. Contohnya kalau misalkan di bidang ekspor ini orang agak panjang nih prosesnya gitu kan untuk mencapai cuannya lah gitu kan. Nah, karena kita juga main TikTok juga ya di PT Belantika Indo Global itu kita untuk brandingnya itu kan di main di TikTok. Muncul tuh banyak konten-konten kreator yang mensepil lah bahasanya ya. Wah, ini nih di TikTok dapat penghasilan puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Nah, awalnya kita ngerasa, beneran nggak sih? Karena kan nggak mudah percaya gitu, Mas ya. Iya, harus kerja keras dulu kan. Apalagi bener juga. Kan mindset orang kan pasti dulu tuh harus memang benar-benar ada peluang usaha yang bisa dipegang baru bisa dapat duit gede. Iya. Kok bisa main media sosial dapat duit? Pasti penasaran kan? Bener, penasaran. Nah, ditambah lagi waktu itu ada konten kreator namanya Adli Hibatul. Dan kebetulan sekarang orang yang ku tonton dulu, Mas, itu sekarang udah jadi teman. Oh, jadi sudah partner jadi ya? satu tongkrongan gitu. Nah, awalnya lihat konten beliau itu dari minus 14 juta, tiba-tiba main TikTok, hidupnya berubah. Nah, dari sinilah penasaran, lihat konten-kontennya biasa aja perasaan gitu kan. Nah, uniknya di TikTok ini, aku lihat orang yang mau ngonten itu nggak harus pintar-pintar banget. Nah, udah bisa dijalanin. Ya udah, awal tuh aku mulai duluan untuk main TikTok gitu kan. Main TikToknya dulu kontennya apa? Kontennya kalau yang pertama tuh edukasi yang ekspor. Habis itu untuk yang jualannya aku coba jualan casing handphone. Nah, karena ada tuh yang ngomong kan, mulailah konten dengan apa yang ada di rumah. Nah, kebetulan Tapi itu udah daftar afiliator yang casing handphone? Nah, sudah. Udah. Jadi pertama kali itu daftarnya di casing handphone untuk yang jualan affiliate-nya gitu kan. Nah, dari situ coba jalan. Alhamdulillah. Nah, modal nikah kemarin hasil dari affiliate. Wah, keren. Ini pasti megah banget nih nikahnya kemarin. Sayang kita nggak diundang ya, Bang Ivan ya. Kalau kita diundang, belum kenal soalnya. Kalau kenal pasti kita udah ngeliat tuh, pasti megah banget nih. Pasti pakai apa gedung yang paling mahal di Jambi. Oke, dari situ berarti terus mencoba, tapi sempat pesimis nggak? Karena kan biasanya kalau orang ngelihat ya kalau viewernya dikit, terus like-nya dikit, komennya dikit, rasanya tuh, aduh, gue ini berhasil nggak ya? Gue ini masih akan bertahan nggak ya untuk meneruskan usaha yang udah gue jalani ini gitu? Itu ngalamin sih, Mas. Apalagi yang namanya kita baru mulai banget, nggak ada followers gitu kan. Nah, jadi waktu pertama kali itu, Mas, itu mulai TikTok Alfit itu kan mulai dari konten biasa ya. Nah, kontennya ini nggak ada narasi. Jadi cuma video doang, produk, goyang-goyang, pakai musik, ada teks, udah kelar gitu kan. Siap. Nah, nggak pakai suara Google nggak? Nggak pakai suara Google lah. Tapi banyak juga yang begitu. Banyak ya. Casing murah. Nah, jadi awal-awal di 3 bulan pertama sih, Mas. Jadi sekarang aku selalu bilang sama teman-teman yang baru mulai, yang penting sabar dulu 3 bulan. Sama 3 bulan itu dulu aku ngerasain di bulan pertama itu ingat banget cuma dapat 100.000. Itu kontennya nggak sedikit, Mas. Sehari bisa 5, bisa 10 konten per hari, nggak tanpa libur. Gitu. Nah, jadi awal-awal cuma dapat 100.000, awal pesimis tuh. Wah, ini kayaknya susah ini gitu kan. Nah, tiba-tiba cobalah mengikutin salah satu konten kreator juga waktu itu namanya Mas Berto. Nah, jadi dulu belajar pertama kali itu ngelihat dari kontennya Mas Berto. Nama jurusnya itu jurus emak-emak. Apa itu? Nah, ya, jurus emak-emak itu kita ngontennya itu nggak perlu ribet, nggak perlu editing yang keren-keren. Yang pro ya? Yang pro. Cukup letakin handphone, ada produknya tapi dijelasin. Contoh misalkan kayak waktu jualan handphone kan. Wah, gokil ya, ini casing handphonenya itu harganya cuma 15.000 loh ternyata beli di TikTok. Ini kalau beli di offline ini bisa 20-40 ribu nih. Nah, ini bisa dapat gratis ongkir kalau kalian belinya di keranjang kuningku di bawah. Sesimpel itu, Mas. Oke, siap. Nah, di bulan kedua meningkat tuh dari 100.000 jadi 1 juta. Komisi ya. Komisi omsetnya ya sekitar 10 juta waktu itu dalam 1 bulan. Nah, di bulan ketiga, nah ini yang fenomena banget sampai sekarang, Mas, yaitu live streaming. Nah, jadi alhamdulillah sekarang juga udah jalan beberapa studio juga di Jambi. Nah, jadi pertama kali naik banget itu di live streaming. Jadi live streaming dalam 1 hari, karena percobaan dulu sehari 3 jam nggak ada hasil, agak depresi udah. Hajar 6 jam live streaming sendiri tanpa putus. Nah, disitulah menemukan titik ternyata TikTok baru ngebaca bahwa akun ini ada gitu. Harus terdeteksi dulu sama ininya ya TikTok. Iya, kayaknya gitu. Karena setelah terdeteksi kayak gitu udah mulai naik.
konten-konten berikutnya jadi gampang. Live streaming berikutnya itu jadi lebih rame lah. Tapi nggak bosan 6 jam? Nah, bosan sih. Suara hilang ya. Suaranya pasti habis tuh ya. Bener. Terus kalau haus siapa yang ngambilin minum coba? Siapkan dispenser di sebelah ya. Oke lah, nanti kita lanjutin lagi ya. Ini Iya, menarik banget ya. Kira-kira strategi apa yang dijalankan ya sampai dengan penonton dari live streamingnya itu membludak sehingga banyak orang yang percaya nih akhirnya beli di keranjang kuningnya dia nih. Iya. Termasuk saya mungkin pernah belanja di keranjang kuningnya dia nih sama si Kohen ya. Tapi saya ke Bang Ivan dulu ya, Kohen ya. Kalau Bang Ivan backgroundnya gimana Bang? Jadi sebelumnya kita pengusaha snack. Pengusaha snack? Iya. Apa nih Bang? Keripik balado? Keripik talas. Keripik talas. Ya, jadi di awal tahun 2017 itu kan perantauan nih ke Jambi. Iya. Udah 2 tahun ngerantau. Dari mana Bang? Dari sebelumnya kita pernah tinggal di Kerinci. Oh, di Kerinci. Ya. Oh, masih Jambi lah Bang ya. Iya. Karena Jadi, lihat di Kerinci banyak talas jadi pengen ngembangin talas bener. Oh, iya, Jadi betul kita ya? ngambil talas dari Kerinci sama dari Tanjab Bar. Oke. Iya, Biasanya karena kan keluar orang Kembang. identik talas itu kan daerah-daerah Jawa Barat, Jawa gitu ya, Barat Bogor. sebagainya. Tapi Iya. di Jambi juga ada ternyata. Benar banget. Oke. Jadi 2017 itu memutuskan masuk ke industri makanan, snack gitu. Dan alhamdulillah ketemu polanya. Oke. Dan alhamdulillah produk kita udah tersebar nih dari Aceh sampai ke Papua. Kayak gitu. Kita punya 200 sekian reseller aktif gitu. Oke. Nah, perjalanan di sana kita udah ketemu formulanya. Kita main di Facebook dahulunya. Oke. Main di Facebook. Sekarang udah ada Facebook Pro ya. Sekarang baru rame ya gitu. Baru rame ya. 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Coba Friendster ada juga ya. Iya. Jadi dahulunya ngerasa memang orang di Facebook itu cuma ngepost foto sebagainya. Kita waktu marketplace itu mulai muncul di Facebook itu kita udah memang aktif di sana waktu awal mulanya. Nah, dari sana kita terbuka relasi ke reseller gitu. Walaupun kita transaksi nggak banyak secara itu, tapi itu membuka jejaring reseller gitu. Relasinya banyak. Ya benar. Nah, dari sana kita ngerasa bahwa nampaknya seru deh ngajak UMKM lain untuk ikut bareng kita gitu. Kolaborasi. Nah, akhirnya kita buat Cakap Kreatif gitu. Oh, berawal dari situ ya. ya. Karena kita pernah jadi UMKM juga sebelumnya, pengusaha snack kayak gitu. Pernah atau masih? Sekarang masih sih. Masih ya. Ini produknya juga masih terus diproduksi. Tapi sekarang kita nggak cuma nyetok ke beberapa restoran dan juga beberapa usaha oleh-oleh. Oke. Gitu. Nah, beberapanya itu nih yang patut kita perhitungkan ya. Iya. Jangan-jangan restoran-restoran mahal, beberapanya tuh mungkin bukan di Jambi aja, kayaknya di luar Jambi juga ya. Iya, benar. Bang Ilwan ya? Iya, benar. Bang Ivan ya, oke. Ini luar biasa berarti dari menjadi seorang UMKM, akhirnya menggandeng UMKM untuk bisa mendirikan Cakap Kreatif. Iya, benar Nah, banget. emang awalnya tuh kenapa, apa yang menjadi perhatian dari Bang Ivan sehingga Cakap Kreatif ini memang penting nih untuk UMKM yang ada di Jambi dulu? Iya. Sebelumnya kita kan melihat Jambi kalau secara ikonik kan kita punya candi, kita punya Gunung Kerinci dan sebagainya ya. Tapi secara produk nampaknya memang kita harus nunjukin juga nih gitu. Kalau mungkin Sumsel punya pempeknya gitu ya, Jogja punya Tugu, Tugu Jogja, terus bakpia ya bakpianya, terus kita nengok Bogor punya lapis talas Bogornya. Kita ngerasa bahwa Jambi nampaknya juga sih punya boleh dan juga punya harapan punya identitas dari produknya kayak gitu. Nah, akhirnya kita ngegandeng beberapa UMKM. Jadi kita dahulu ngirim produk, sekali ngirim produk itu produk-produk UMKM lainnya juga ngikut gitu. Jadi kita produk kita masuk ke mall itu bareng, produk kita masuk ke bandara-bandara bareng, iya gitu. Dan itu nampaknya kolaborasi lebih menguntungkan untuk kita dan juga untuk perkembangan provinsi ini juga, UMKM juga kayak gitu. Itu sih. Berarti sama-sama ya? Iya, sama-sama. Dan akibat itu akhirnya kita ketemu polanya dan alhamdulillah sampai hari ini kita udah ngegandeng kurang lebih 8.000 UMKM yang telah bergabung bersama kita kayak gitu. Dan sekarang memang kita fokus ke edukasinya. Gitu, kita mulai dari pelatihannya, terus kita juga bermain dengan sektor karena kita punya studio juga, jadi membantu UMKM di bidang digitalisasi mulai dari bangun websitenya dan sebagainya gitu. Oke, studio ini juga termasuk produksi konten-konten juga di situ ya? Iya, benar banget. Tapi kalau melihat sekarang ya, bagaimana sih antusias dari UMKM sekarang yang pengen banget sampai naik kelas kayak gitu? Sebenarnya sekarang tempat belajar makin banyak ya, kayak Kohen ya, dan di YouTube dan sebagainya gitu. Jadi melihat antusias UMKM pun kita sekarang melihat bahwa fenomenanya anak muda pun
udah mulai ya kok ya. Iya. Harus kolaborasi. Iya, harus kolaborasi. Makanya sekarang ini memang bagaimana kita mempertemukan deh gitu antara bisnis A yang cocok dengan bisnis B gitu. Mungkin nengok peluang potensi lokal yang paling banyak apa dan bagaimana kita menghubungkannya itu dengan kebutuhan pasar seperti itu. Oke, jangan-jangan ini Kohen sama Bang Ifwan nih mau kolaborasi nih. Sebentar lagi Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kemarin soalnya sudah ada perbincangan di awal ya, akhirnya ketemu lagi hari ini perbincangan lanjutan. Iya, gitu. benar banget. Oke, jadi begitu ya, menghubungkan dan juga mengangkat brand-brand Jambi, produk-produk Jambi, karena kita tahu bahwa Jambi itu memang banyak banget ya produk-produk unggulannya, cuman itu tadi promosi, pemasaran yang memang harus ditingkatkan lagi. Tapi sejauh ini bagaimana dengan sejauh ini bagaimana dengan kemajuan dari teman-teman UMKM setelah dia gabung di Cakap Kreatif ini? Jadi sekarang ini kita memang membuka ruang untuk UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kita ngasih kesempatan UMKM ini untuk ekspansi, baik itu dalam negeri ataupun berkolaborasi dengan beberapa pihak di luar negeri kayak gitu. Oke, siap. Dan yang jelasnya adalah untuk biar UMKM ini melek digital sehingga kemandirian itu bukan bergantung pada salah satu pihak, tapi mereka bisa sendiri seperti itu. Oke, siap. Nanti kolaborasinya ini udah terbaca ya. Kalau tadi ngomong ekspor, nah sebelahnya ada eksportir. Jangan-jangan itu masih berkaitan ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini dengan tema konten kreator prospek bisnis yang menjanjikan. Pastinya kami juga masih akan menantikan kehadiran Anda yang ingin bergabung bersama kami, berbincang bersama dua tamu yang kami hadirkan hari ini. Silakan di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, saya ke Kohen lagi nih. Kohen ya, tentu saja menjadi seorang afiliator ataupun konten kreator itu banyak yang pengen nih supaya juga bisa sukses sama seperti Kohen. Tapi sebenarnya Kohen, kalau kita misalnya mau memulai sesuatu itu, modal yang memang benar-benar harus bisa kita pegang itu apa sih Kohen untuk menjadi konten kreator dan juga afiliator ini? Di luar niat ya? Iya, di luar niat dan juga kepercayaan diri. Ya. Yang pertama tentunya harus punya handphone. Yang jelas ya. Kalau misalkan ini handphone, kemudian yang kedua itu sebenarnya barang yang bakal dikontenin. Ya, ini kalau menjuru ke afiliator ya. Karena kalau cuma sekadar konten kan beda lagi. Kalau afiliator kan memang jualan produk. Nah, tapi kalau untuk produk sebenarnya bisa dimulai kalau misalkan mereka ini udah sering belanja online nih. Nah, karena kan udah jelas ada gitu kan di online-nya. Nah, kemudian yang ketiga, mic. Udah 3 ini aja sih sebenarnya. Ada handphone, ada produk, ada sama mic. Karena mic ini penting banget karena kan suara ya. Harus jelas gitu kan apa yang disampaikan. Tapi kalau pencahayaan masih bisa pakai cahaya dari Tuhan sih. Pakai matahari ya. Pakai matahari. Atau mungkin dibantu dengan lampu-lampu yang ada di rumah. Iya, benar. Yang dayanya lebih besar gitu. Benar. Ini berarti yang memang harus dimiliki ya. Berarti lebih simpelnya itu kalau misalnya kita mau mencoba, kita kan sudah pernah nih belanja online. Berarti barang-barang yang sudah ada di rumah kita yang memang sudah yang kita miliki itu bisa kita pakai tuh. Bisa. Untuk review. Bisa banget bahkan ya. Bahkan di rumahku sekarang Mas, itu mulai dari depan pagar sampai ke dapur itu semuanya dijual. Siap. Seru banget ya. Gitu. Jadi kalau misalkan di depan rumah kan ada lampu yang tenaga surya itu yang untuk di malam gitu kan. Nah, depan rumah, wah ini lampu nih kalau malam cakep nih gitu kan. Nah, harganya nggak sampai 100.000 banyak di Keranjang Kuning. Masuk ke depan rumah, ke dalam gitu kan. Ada rak sepatu juga dijual. Sampai ke dapur. Oke, baiklah. Kita lanjutkan nanti. Sepertinya sudah ada yang bergabung penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apakah mendengar suara kami? Selamat siang juga Bung Amsol. Terima kasih. Iya, Pak Yudi dari Telanai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, selamat siang juga Bung Amsol. Ya, siang, Pak. Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Halo. Ya, halo. Kami sudah mendengar suaranya, Pak. Ya, agak delay sedikit, Bung Amsol. Iya. Ya. Baik. Saya sapa dulu, Bang Sol. Saya sapa dulu, Bung Ansol ya. Silakan Pak Yudi.
Ya, yang tentunya saya hormati para narasumber siang hari ini di studio TVRI Jambi, TVRI Punyogito. Ada teman kita Suhendi. Ya. Jadi sebagai konten kreator, dan kedua ada didampingi Pak Ichwan, ya, Bung Ichwan. Ciu, cakep, kreatif. Yang saya hormati, ya tentu sang konten kreator ini di zaman yang menjanjikan sekali, zaman teknologi dan AI ini, menjanjikan menurut saya. Dan jawabannya adalah berpeluang. Karena terus terang bahwa ada peluangnya adalah Kota Jambi ini adalah judulnya adalah perdagangan jasa. Kan itu, perdagangan jasa penduduknya. Lantas jumlah penduduknya pun sudah mencapai 635.100 jiwa. Itu peluang. Bisa dikontenkan semua. Justru itu apa saja bisa dikontenkan. Jadi namanya pekerjaan jasa, Bung Ansol. Iya. Ya kan, jasa di zaman saat ini. Nah, tapi saya berharap bahwasanya memang harus sabar, konsisten terhadap bidangnya yang digeluti, hingga dia menjadi ahli, bijak di media sosial. Jadi mencontoh dia, memberikan contoh kepada masyarakat lain, bijak. Ya, terus membantulah, memudahkan masyarakat, membeli apa saja, informasi apa saja. Tidak ada sewa kantor, Bung Ansol. Iya, betul. Dia membuka itu. Tidak ada gaji pegawai. Coba bayangkan, kan sangat mudah itu. Kalau kita buka kantor kan mahal lagi. Jadi itu harapan. Tentu kita perlu tahu sebenarnya apa kira-kira tantangan dan hambatan para konten kreator ini. Tentu ada hambatan dan tantangan. Nah, harapannya kepada pemerintah provinsi atau kota ini, apa sebenarnya terhadap konten kreator ini? Itu kalau pemerintah tidak hadir, saya rasa tidak wajar. Karena ini adalah lapangan pekerjaan daripada dia masuk ke negeri. Jadi P3K, rame-rame ke sana. Ini kan satu pelaku konten kreator yang berdiri sendiri, mencari uang, tidak mempunyai pimpinan. Kita harus membudayakan mau ke depannya orang bekerja itu tidak ada pimpinan. Ya, tidak perlu pimpinan. Inilah konten kreator, ada pimpinan, tidak ada. Ya, jadi budaya tidak ada pimpinan itu harus dibudayakan. Coba Amsol masuk ke TVRI, ada pimpinan, diperintah. Konten kreator tidak bisa memerintah dia. Tapi dia berbuat baik kepada masyarakat hingga dia menjadi booming dan dicintai masyarakat. Iya, baik. Akhirnya pulus ngalir. Betul, yakin Pak. saya ajaklah yang lain-lain itu. Jangan kita bekerja di atas pemimpin gitu. Biasakan anak muda berikutnya. Jadi bos sendiri. Itulah ya. artinya sudah siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Biasakan jangan bekerja dengan pimpinan. Iya, baik. Saya demikian, mudah-mudahan ya dapat dijelaskan apa hambatannya, apa peran pemerintah sampai saat ini terhadap konten kreator ini, apa dukungannya. Baik, itu penting. Baik, Pak. Ya kalau pemerintah mon di saja ya sudah hadir, pemerintah ada hadir. Saya demikian, mohon maaf itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telana. Ini harapan Pak Yudi juga bahwa anak-anak zaman sekarang ini harus kreatif. Mungkin tidak hanya jadi konten kreator, jadi pengusaha juga bisa menjadi bosnya sendiri ya. Baiklah. Tadi Pak Yudi juga penasaran nih, selama menjalani ataupun menggeluti sebagai afiliator dan juga CEO dari Cakap Kreatif, apa tantangan yang dihadapi? Saya ke Bang Ikhwan dulu deh ya. Bang Ikhwan dulu, tantangannya apa Bang selama ini Bang? Sebenarnya kalau untuk tantangannya kita susah untuk menjelaskan kalau memang kita berada di daerah yang nggak metropolitan ya. Iya. Apa itu pekerjaan kita? Benar nggak kawan? Jadi di awal mulanya mungkin di 2019, 20 ya. Kita untuk menjelaskan bahwa ada loh industri yang seperti ini, salah satu industri kreatif ya gitu, yang dimana kita secara budgeting, secara efisiensi ya,
untuk pemasaran dan sebagainya, dan jasa yang memang kita jualkan adalah memang jasa kreativitas seperti itu. Dan alhamdulillah di 2022 setelah pasca Covid ya, itu orang udah terbuka semua bahwa memang orang percaya bahwa konten itu memang penting, sangat dibutuhkan untuk kemajuan baik itu produk, daerah, dan juga pariwisata seperti itu. Jadi sekarang udah enak. Bangun mindsetnya dulu. Iya, bangun mindset gitu. Sempat aja nggak konsisten dahulu ya, mungkin sampai hari ini mungkin nggak di sektor ini ya gitu. Dan juga kita melihat bahwa teman-teman banyak sih yang terbuka terhadap hal ini. Tapi memang kalau anak muda ya, apalagi Gen Z gitu, bukan hanya konsisten aja, tapi persisten itu butuh ya gitu. Jatuh bangkit lagi, karena memang kita sampai ketemu di mana titik polarisasinya gitu. Oh ternyata kita cocoknya di bidang ini gitu. Seperti Kohen kan dahulunya masuknya di ekspor, terus sekarang afiliator. Saya dahulunya di F&B, snack gitu. Sekarang baru ketemu polanya bahwa yang paling cocok tuh usaha ini deh gitu, yaitu di industri kreatif kayak gitu. Apa kemudian yang bisa menyebabkan jadi bertahan sampai sekarang? Karena dulu sempat pesimis kayak gitu. Ya, yang pertama kita percaya bahwa di luar sana itu bisa gitu. Kenapa di daerah kita, di Jambi ataupun di Sumatera, kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, udah banyak bukti nyatanya kayak gitu. Jadi kalau kita referensikan dari luar bahwa Jambi juga punya peluang yang bisa kita angkat kayak gitu. Terutama di sektor kami itu Cakap Kreatif ya. Kita percaya bahwa ada loh pekerjaan di sektor ini gitu. Kita bangun website, kita produksi konten, terus kita juga bantu pemerintah untuk grow secara digital kayak itu, dan juga pengelolaan secara teknologi. Dan sekarang baru beberapa pihak memang mencari yang seperti ini gitu. Dahulu mungkin kita butuh sosialisasi. Dahulu di awal mula kita membangun bahwa kita perlu memperkenalkan diri kita. Tapi sekarang udah terjawab sih semuanya gitu. Akhirnya sudah ada trust dari para pelaku UMKM, bahkan pihak-pihak lain, sehingga ngarahnya juga nanti bakal ke sini gitu. Benar banget. Dan kalau dulu kita yang cari, sekarang orang yang nyari. Iya, benar gitu banget. Ya. Berarti memang sudah dapat titik ininya ya, titik tertingginya gitu. Tapi titik tertinggi bukan berarti itu paling atas, tapi masih ada perjalanan-perjalanan berikutnya panjang yang memang harus terus dipertahankan, konsistensi tadi ya. Iya, benar banget. Oke, Kohen, kalau Kohen ini kayaknya tantangannya nemukan ide nih kayaknya. Tapi nggak tahu tapi ya. Kalau Kohen ini tantangannya apa, Kohen, selama menjadi afiliator? Selama jadi afiliator sih tantangan yang pertama sebenarnya lingkungan, Mas. Lingkungan, kenapa lingkungan? Karena lagi produksi tiba-tiba berisik atau gimana? Bukan. Jadi kalau misalkan kita baru menjalankan di satu bidang, ya memang kita baru mulai banget tuh butuh support system lah bahasanya. Nah, aku melihat bahwa kayaknya di Jambi, mungkin aku yang belum terpapar, mungkin ada, ya cuma belum terpapar. Waktu itu memang mulai sendiri itu berat banget. Jadi nggak ada tempat sharing, nggak ada tempat bertanya gitu kan. Masih minim ya? Masih minim banget. Nah, makanya harapannya ke depannya ini ya mungkin bisa pemerintah juga support untuk sosialisasi penyadaran lah bahwa ada loh bidang ini yang sekiranya menjadi sebuah potensi gitu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau untuk masalah yang aku alamin ya. Makanya aku dapatin lingkungan ke Bandung sama ke Jakarta. Jadi sebulan sekali tuh pasti ke sana, Mas. Karena untuk memperbaharui informasi-informasi tadi. Karena circle-nya di sana semua. Benar. Nah, makanya di awal di awal bulan depan itu aku udah mulai berencana untuk menciptakan lingkungan itu. Iya. Nah, tapi kalau menurut Kohen kenapa Jambi selalu delay? Jadi dalam artian ketika di luar sana udah duluan nih, kita mengadopsi dari daerah luar, tapi di Jambi belum. Nah, inilah dibawa sama orang-orang yang berani untuk keluar, untuk dibawa ke Jambi. Kalau menurut Kohen gimana? Sebenarnya minim informasi yang mungkin ya kita dapatkan dari Jambi sih. Kalau misalkan di sana ya Mas ya, di sana itu pusat pembelajaran, bahkan orang-orang yang udah berhasil itu sangat banyak yang turun-turun ke daerah-daerahnya. Support dari pemerintah juga luar biasa. Nah, karena kebetulan aku udah jalan 1 tahun, Mas. Edukasi juga. Udah hampir 10.000 orang. Tapi masalahnya bukan di Jambi. Nah, malah di Jakarta sama Bandung, terakhir kemarin di Jogja. Dan itu pun udah berhasil, Mas. Udah rata-rata yang belajar itu berhasil. Nah, makanya aku mulai sadar bahwa ternyata di tempat lain itu, orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya itu mau turun ke bawah gitu. Turun untuk memberikan sebuah informasi bahwa ini ada loh solusi pengangguran.
Nah, aku menyebutnya affiliate ini solusi pengangguran, Mas, karena siapapun bisa lakukan. Nah, makanya aku kemarin ketemu sama Mas Ivan, aku punya mimpi nih untuk menciptakan desa afiliator. Gitu. Karena di Bandung itu ada sahabatku yang udah jalan namanya Masjid Affiliate, Mas. Itu lagi fenomena banget. Masjid yang berdiri sendiri, ada badan usaha milik masjidnya, omsetnya bahkan miliaran rupiah. Dan kebetulan aku juga menjadi salah satu mentor juga di sana waktu itu. Nah, dan ini mau aku adopsi ke Jambi, tapi bahasanya bukan Masjid Affiliate, tapi desa Affiliate. Gitu. Berarti lebih ke desanya ya? Desanya. Dan harapannya, nanti ketika memang ada satu desa yang udah jadi, kita duplikasi nih. Kita keliling lagi ke desa-desa yang lain untuk memberikan informasi bahwa ada loh peluang ini. Karena sekarang aku udah jalan tapi masih jalan sendiri, Mas. Jadi sekarang itu aku udah jalan ada sekitar 20 orang yang aku bina. Mulai dari yang ini ya, masih sekolah sampai ke yang sudah umurnya hampir 40 tahun lah. 40-50 tahun. Nah, ini udah jalan hampir 2 bulan dan sudah mulai kelihatan hasilnya. Wah, berarti udah bisa nih. Nah, makanya bertemu dengan Mas Ivan ini, wah, untuk kita kolaborasi turun ke desa-desa gitu ya, memang ya butuh kita gitu. Karena mungkin mereka itu mau, cuman bingung mulainya dari mana, kemudian jalannya seperti apa. Nah, ini kita yang udah berhasil di bidang ini, menurutku kita harus turun sih. Iya, bisa membukakan jalan ya untuk warga desa ya. Iya. Tapi nanti sistem kerjanya untuk desa afiliator ini seperti apa? Sesimpel mereka cuma ngonten dari rumah saja sih. Tapi nggak apa-apa dibocorkan kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Takutnya ini masih menjadi satu gebrakan yang mau dikeluarkan di tahun berapa gitu. Nggak ya? Ini insya Allah segera mungkin bakal diterbitkan sih untuk programnya gitu. Berarti membuka kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat. Nanti kita bakal ada pendampingan khusus yang mana kita bakal pastiin minimal, seminim-minimnya kalau misalnya ada 20 peserta, 5% lah itu berhasil dari situ, seminim-minimnya, supaya nanti mereka yang bakal menyebarkan ke yang lain. Contoh misalkan dalam satu desa ada 20 peserta gitu ya. Ada satu peserta aja yang berhasil. Nah, nanti kan dia bisa menyebarkan ke yang lainnya gitu. Kita bisa fokus ke desa yang lain. Gitu sih. Kalau sekarang desa yang udah dicanangkan ya atau direncanakan bakal menjadi desa afiliator ini di daerah mana dulu? Nah, ini kebetulan aku belum spesifik ke desa mana. Jadi aku membuka peluang untuk seluruh perangkat desa yang ada di Jambi. Siap. Ya, untuk menghubungin mungkin ya, kalau sekiranya memang berminat untuk edukasi ini, kita terbuka gitu. Karena sejauh ini aku membuka program yang 20 orang tadi itu mencar. Ada yang dari Kumpe, ada yang dari Telanai, ada dari Mendalo, macam mencar. Karena aku pengen orang yang niat dulu. Nah, orang niat memang hubungin, hanya aku buatlah di rumah, dan ini udah mulai berhasil, dan saatnya nih kita untuk turun ke desa-desa. Tapi aku membuka untuk orang desa dulu yang ngehubungin supaya kita bisa jalannya enak nih, karena udah ada niat dari mereka dulu, biar support sistemnya itu ada. Iya, dukungan dari perangkat-perangkat desa juga memang dibutuhkan ya. Sangat. Dan apa yang dibutuhkan juga dari masyarakat sekitar desa kan bisa tersampaikan juga dari para perangkat desa ini ya. Oke, Bang Ivan ya, tadi mau kolaborasi nih. Iya, benar. Boleh di-spill nggak kolaborasinya? Dan tadi bakal turun juga ya ke desa-desa affiliate ya. Benar. Nah, gimana nih dukungannya dari Bang Ivan nih? Karena memang sebelumnya kalau dari Cakap Kreatif kan kita udah memang turun nih ke daerah-daerah, ke beberapa desa-desa gitu. Karena UMKM kan banyaknya biasanya di desa. Benar banget gitu. Jadi apalagi sekarang ini kan ada UMKM sebutannya, ada juga KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yang milik desa juga, yang wilayah-wilayah perhutanan kayak gitu. Nah, jadi dengan jejaring yang kita miliki, rencananya memang nantinya kita bakalan mengunjungi beberapa pihak dan juga beberapa desa bersama Kohen, dan harapannya timbullah nanti impact positif deh gitu buat kemajuan desa-desa yang ada di Jambi ini. Ini kalau udah anak Jambi bersatu, kita lihat saja nanti gebrakannya seperti apa ya, dan semoga nanti desa affiliate ini memang benar-benar sangat banyak diminati dan banyak yang sukses dari sini ya. Solusi untuk pengangguran. Betul. Nanti kita lanjutkan kembali pemirsa pembahasannya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dua tamu, ada Bang Ivan dan juga Kohen. Kita masih membahas konten kreator prospek bisnis yang menjanjikan. Dan pastinya kami juga masih akan menunggu kehadiran Anda yang ingin bergabung bersama kami, ngobrol bersama dua narasumber yang kami hadirkan. Bisa menghubungi di 0741663385 atau di 081174333133. Oke, itu tadi ada satu pertanyaan lagi dari Pak Yudi yang belum sempat dijawab. Bagaimana mungkin ada dukungan atau peran serta dari
dari pemerintah untuk mendukung para konten kreator dan juga mendukung dari Cakap Kreatif ini seperti apa? Kalau dari Cakap Kreatif gimana? Ada campur tangannya juga atau mungkin ada pembinaan, ada pengawasan dan lain sebagainya dari pemerintah? Ya, benar banget. Kalau sekarang ini memang kita pola bisnisnya B2G, business to government. Memang kita berbisnis dengan pemerintah. Jadi kalau sederhananya Cakap Kreatif itu apa? Cakap Kreatif itu kami sebut cipta ruang. Jadi kami buat ruang buat anak-anak muda, jadi tempat belajar, berkarya, bermain sama bekerja. Nah, kalau belajarnya ya memang melalui program internship yang kita buka di kantor Cakap Kreatif gitu. Terus kalau belajar itu memang kita fokus bangun kelas keluar gitu. Kita ngajarin UMKM, kita ngajarin anak-anak muda lainnya gimana ngembangin potensi lokal. Berarti kalau belajarnya jemput bola? Iya, jemput bola. Kalau program berarti memang program yang memang sudah direncanakan gitu ya? Iya, benar banget. Ada per batch ya? Iya, per batch. Jadi sekarang kita udah 11 batch. Dan sekarang udah ada 400 anak muda yang pernah internship bersama kita. Dan rata-rata ini ada dari Sumatera, ada juga dari Pulau Jawa. Kayak gitu. Dibuka secara online? Bukan, memang mereka di-campkan. Gitu. Jadi Cakap Kreatif punya tempat dan juga punya mes kayak gitu. Dan teman-teman magang itu bisa nginap di sana dan juga bisa ikut program bareng kita kayak gitu. Terus kalau untuk bekerjanya, jadi kebetulan kita kolaborasi dan juga bekerja sama dengan beberapa BUMN, BUMD dan juga beberapa pihak swasta di mana kita dikasih kesempatan untuk mewujudkan digitalisasi bersama mereka kayak gitu. Tapi memang kontraknya secara profesional di sana. Gitu. Berarti nanti para peserta tadi di mes ya. Terus nanti prakteknya di mana? Jadi kalau memang yang prakteknya di kantor Cakap Kreatif, terus kalau kita ketemu talent-talent yang memang memungkinkan untuk masuk ke ranah profesional, di sanalah kita diselipkan dibawa ya. Oke. Jadi memang antusiasnya juga semakin kesini semakin banyak ya. Terutama di sini anak-anak muda ya. Ada rentang usia nggak yang mungkin diperkenankan untuk ngikutin batch tadi? Sebenarnya nggak ada rentan usianya, tapi rata-rata yang ngikut program bersama kita itu di bawah usia 30 tahun seperti itu. Itu kalau per batch-nya berarti bukannya itu berapa bulan sekali atau setahun sekali? Jadi kalau per batch itu satu batch itu 50 hari. Ya, 50 hari masa inkubasi bahasanya. Gitu. Jadi mereka sebelumnya memang punya background mereka sendiri, misalkan mereka fotografer kah, videografer gitu. Jadi kita ajak, kita rangkul, kita cari peluang bersama. Terus nanti mereka juga punya program dan juga proyek yang memang harus mereka wujudkan kayak gitu. Nah, memang kita fokus pada dua hal. Yang pertama project, yang kedua impact kayak gitu. Nah, kalau project itu mereka keluar gitu, mereka berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau impact-nya kita lebih ke sosialnya gitu, apa gerakan dan fokus yang pengen mereka ciptakan setelah mereka mengikuti proses inkubasi bersama kita di internship itu. Gitu. Kalau yang belajar tadi berarti jemput bola ke daerah-daerah ya? Daerah mana saja yang sudah pernah? Jadi sebenarnya kita punya 80 titik. 80 titik, seprovinsi, atau se-Indonesia? Kalau sekarang ini se-Sumatera sih kita sebutnya regional ya. Ya regional. Jadi sebelumnya kita pernah di Lampung, Sumsel juga, terus terakhir kemarin di Bengkulu. Kayak gitu. Itu bulan berapa yang di Bengkulu? 4 bulan yang lalu deh kita turun ke Bengkulu kayak gitu. Tapi kita aktivitas mingguannya lebih banyak di Provinsi Jambi ini sih, Mas. Gitu. Nextnya kita ingin masuk Pulau Jawa sih. Ke Pulau Jawa ya. Berarti ada pengembangan tidak hanya Sumatera tapi ke Pulau Jawa. Benar. Nah, kalau itu sistemnya gimana? Kalau yang belajar tadi? Kalau yang belajar biasanya kita kolaborasi dengan kampus-kampus juga gitu. Jadi pihak-pihak dari kampus ngirim, contohnya UII, nah, itu setiap per 6 bulan pasti ngirim mahasiswa-mahasiswanya ikut proyekan bersama kita kayak gitu. Terus memang di Cakap Kreatif tenaga-tenaga profesionalnya ada juga, Mas, kayak gitu. Jadi biasanya kita 2:5 gitu. 5 tenaga profesional, 2-nya itu dari anak-anak magang, sehingga regenerasi itu bisa kita wujudkan bareng kayak gitu. Oke. Karena kita percaya bahwa industri kreatif ini nggak bakalan maju kalau pelakunya itu saja ya, Mas. Iya kok ya. Benar. Gitu. Jadi memang dari berbagai latar belakang ya. Benar. Supaya sama-sama maju dan punya visi dan misi yang sama ya untuk pengembangan ini tadi. Baik, kalau Kohen gimana tanggapannya kalau misalnya ada nih
campur tangan dari pemerintah untuk karir dari Kohen nih untuk menjadi seorang afiliator dan juga konten kreator itu gimana? Wah, sebenarnya sangat menunggu nih. Menunggu ya. Gitu. Karena kalau misalkan untuk program yang saya sampaikan tadi, itu pasti setiap orang itu nanti punya kendala masing-masing ya. Dan tentunya itu bisa dibantu support sama pemerintah-pemerintah setempat lah. Gitu. Kalau sekarang sih masih jalan mandiri sih, Mas. Masih menjalan mandiri, cuman kedepannya itu tadi harapannya pemerintah Jambi untuk support di edukasi affiliate ini sih. Gitu. Edukasi di affiliate dan juga mungkin bisa jadi membuka pelatihan untuk menjadi seorang konten kreator kali ya? Iya, benar. Kalau di Jambi ada nggak? Sudah ada atau belum? Kalau menurut Kohen, sepandangan Kohen aja. Karena aku belum ekspor, kayaknya aku belum tahu ya kalau yang membuka itu. Kalau misalkan aku kan memang buka, cuman masih online gitu, belum buka yang offline. Kalau Mas Ivan kan ada memang jemput bolanya yang dia turun gitu kan. Nah kalau aku sejauh ini memang masih via online aja sih. Gitu. Kalau menurut Bang Ivan sudah ada nggak di Jambi? Sudah ada, tapi ya memang sudah ada, tapi memang sebelumnya teman-teman dari Pulau Jawa juga kan yang turun ke sini untuk mengedukasi. Itu banyak. Ya, jadi mentornya ya gitu. Mungkin dengan adanya Kohen, nantinya siapa tahu nanti kolaborasinya dengan pemerintah, Kohen ini jadi mentornya ya untuk mengajarkan anak-anak Jambi untuk membuat konten yang berkualitas. Bener banget. Gitu ya. Dan juga Bang Ivan juga bisa. Saling kolaborasi lagi ya. Tapi Kohen balik lagi nih kita ke konten ya. Kan biasanya kalau misalnya kita mau memproduksi suatu konten itu kan kita harus mikir gimana caranya supaya konten kita ini menarik sehingga ya nonton banyak, mereka juga tidak hanya mendapatkan sekedar dari sisi produknya saja tapi juga ada sisi hiburannya juga nih. Nah, kalau untuk mencari ide-ide konten gitu gimana sih Kohen ya? Kalau mencari ide itu aku biasanya ada beberapa referensi, Mas. Yang pertama yang sudah pernah buat. Nah, yang pertama ya kita scroll TikTok gitu kan, cari yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua dibantu AI sih sekarang. Kan gampang kan, ChatGPT udah tinggal kita minta bantu untuk ide dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk konten lebih ke mencari hal-hal yang relate dengan kehidupan sehari-hari, Mas. Jadi contoh yang udah pernah dibuat nih apa? Nah, kalau misalkan aku tuh kan yang paling naik itu untuk saat ini itu kan tisu ya, untuk bulan kemarin. Nah, itu disangkut pautkan untuk kontennya itu seputar kegiatan di bulan Ramadan. Ramadan sama Idul Fitri. Jadi menyesuaikan nih konten produknya apa. Nah, nanti kita temukan masalah yang bisa diselesaikan oleh produknya apa. Dan kita bisa refleksi dengan diri kita sendiri juga. Kita punya masalah apa ya gitu. Contoh misalkan di rumah kita nyapu susah gitu kan. Kalau misalkan nyapu pakai sapu lidi yang pendek gitu kan, banyak banget orang-orang yang ngalamin juga lah gitu kan, sambil gini-gini itu nyapu kan. Sambil bongkok ya. Sambil bongkok gitu kan. Oh, ternyata ada loh produk yang kita berikan solusi yang dia nggak harus kayak gitu. Jadi lebih memperbanyak masalah-masalah yang memang sudah terjadi di kehidupan sehari-hari sih. Tapi masukin sisi-sisi hiburannya nggak ketika buat konten? Mungkin ada yang humor. Itu tergantung dari karakternya lagi ya. Nah, kalau aku sendiri memang fokusnya ke hard selling. Nah, tapi kalau ada yang temanku fokusnya ada hiburannya juga. Nah, kalau tipe kontenku hard selling, memang jualan aja sih. Walaupun softnya adalah ya kegiatan-kegiatan sehari-hari, ujungnya jualan. Tapi kalau untuk benar-benar mencari ide yang harus menghibur dan sebagainya itu belum sih. Karena memang karakter, balik lagi ke karakter sama kalau aku mainnya di quantity, Mas. Jadi kualitas itu nomor sekian kalau aku. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya dulu. Nah, jadi itu yang terkadang sedikit menghambat ya mencari ide yang ini menghibur nggak ya gitu. Kelamaan udah buat aja lah konten yang benar yang memberikan solusi untuk sebuah masalah. Tapi setiap orang punya strategi masing-masing ya. Kalau dari Kohen ya dari kuantitinya dulu ya. Karena itu strategi supaya cepat up-nya. Tapi dari usaha-usaha itu kan sudah terbukti sekarang ya. Sudah bisa kita lihat ya konten-kontennya dari Kohen ya. Oke. Kalau dari Bang Ivan nih, kalau untuk menemukan ide-ide promosi, itu kan ada pengajaran juga untuk membuat promosi ya dari produk-produk UMKM ya. Nah, gimana tuh cara nemuin idenya dan share ide ini kepada para pelaku UMKM sehingga masing-masing UMKM tuh punya strategi yang berbeda-beda nih dalam promosi gitu. Biasanya kalau secara konvensional ya, promosi kan selalu identik dengan hal-hal yang memang apakah brosur atau sebagainya, hal-hal yang memang dianggap orang sulit gitu. Padahal sekarang toolsnya udah banyak seperti yang disampaikan oleh Kohen tadi. Ya, kita bisa memanfaatkan AI gitu. Apalagi platform sekarang ini nampaknya memang support banget deh kalau memang kita memang menjadikan mereka jadi tempat promosi seperti itu. Jadi sekarang ini memang secara relate
dengan kehidupan nyata, nggak perlu dibuat-buat ya, gitu. Terus yang kedua memang sekarangnya lebih komunikatif, lebih sederhana, lebih baik ya, gitu. Karena nggak ada kesempatan untuk nonton yang 1 menit, 2 menit lagi gitu betul. ya, gitu. 10 detik yang paling banyak tonton orangnya. Jadi hooknya biasanya lucu-lucuan ya, gitu. Ataupun bagaimana hook itu membuat orang betah nonton dan penasaran dengan konten kita. Mungkin itu strategi yang mungkin bisa diterapkan oleh banyak pihak sih sekarang ini. Gitu. Oke. Dan referensi juga semakin banyak semakin kesini ya. Jadi tinggal pilih aja referensi yang mana supaya kreativitasnya juga semakin berkembang gitu. Oke lah, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangannya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Wah, sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita perbincangkan hari ini. Namun sepertinya waktu kita juga cukup terbatas nih untuk berbincang bersama dua tamu kami di studio TVRI Jambi. Nah, di akhir segmen ini kita akan mendengarkan ketegasan dari kedua narasumber yang sudah hadir. Seperti apa motivasi yang akan diberikan untuk anak-anak Jambi. Dari Bang Ikhwan dulu nih, Bang Ikhwan. Apa yang pengen disampaikan untuk anak-anak Jambi, Bang? Silakan. Jadi kalau ngomongin soal dunia yang penuh dengan perkembangan teknologi sekarang ini, kita melihat bahwa Jambi ini nggak bakalan maju apabila anak-anak mudanya yang kreatif, inovatif, yang melek digital ini hanya berdiam diri saja. Tapi Jambi ini bakalan maju apabila anak-anak mudanya yang kreatif, inovatif, yang melihat peluang ini mau bergerak dan mulai ngambil peluang tersebut kayak gitu. Jadi saya berharap dan percaya bahwa kita bakalan sampai di mana peluang-peluang digital itu anak-anak muda itu ngambil bagian di sana semuanya kayak gitu. Dan juga saya mengajak yuk mulai aktif di dunia digital ya kok, karena bukti nyatanya udah banyak sekali, salah satunya Kohen kayak gitu. Itu baik, terima kasih Bang Ikhwan. Kohen silakan. Oke, kalau dari aku sih untuk teman-teman mungkin ya siapapun ya yang menonton ini, nah ini udah jelas nih ada sebuah peluang baru. Peluang sekarang tuh banyak banget ya. Tinggal kita aja nih mau ngambil atau enggaknya. Tapi yang jelas ya, jangan menutup diri bahwa menyampaikan diri kita nggak bisa. Nah, kebanyakan orang itu menganggap bahwa dirinya nggak bisa. Sebenarnya semuanya itu bisa dipelajarin. Dan ini adalah tuntutan perkembangan zaman yang harus kita ikutin. Jangan sampai kita cuma sekedar melihat doang, sedangkan peluangnya udah di depan mata kita. Itu aja sih. Baiklah, semoga nanti teman-teman para pemula juga semakin tertantang nih untuk bisa sukses juga sama kayak Kohen dan juga sama kayak Bang Ikhwan ya. Terima kasih banyak sudah hadir di TVRI Jambi. Mungkin di lain kesempatan bisa kita undang lagi ya, karena kayaknya belum tuntas nih pembahasan kita ya. Terima kasih banyak Bang Ikhwan Adinata, CEO dari Cakap Kreatif. Kapan-kapan kita main deh ke CRC ya untuk kantornya ya. Terima kasih juga Kohen. Kalau Kohen di Kota Baru ya tetap ya. Ini Kasang Kota Karang. Kasang Kota Karang. Oke, enggak yang di ini kantor ini. Nah, kita sekarang lebih di rumah. Sportir di rumah saja ya. Temukan ide-ide di rumah lebih enak ya, sambil santai, sambil ngopi, sambil makan ya. Tapi cuan ngalir terus. Terima kasih banyak Kohen ya. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di TVRI Jambi, dan semoga dengan perbincangan kami ini para pemula yang mungkin baru saja terjun ke dunia digital kreator konten ya, digital konten, dan juga para afiliator semakin semangat lagi dan semakin tertantang lagi untuk bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Dan semoga dengan kemajuan teknologi ini membuka peluang-peluang yang baik untuk anak-anak muda Jambi dan mengurangi tingkat pengangguran. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.